Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi Rasulillah ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang telah berhadir, yang dimuliakan oleh Allah SWT dan yang kami hormati. Seperti biasa, kami dari pengurus masjid sebelum waktu masuk menyampaikan neraca keuangan dan pengumuman-pengumuman. Yang pertama, kami sampaikan neraca keuangan Masjid Raya per tanggal 17 Maret 2023. Saldo kas yang lalu sebesar 5.304.100 rupiah. Uang masuk infak Jumat yang lalu sebesar 3 juta rupiah. Infak di kotak di masjid selama sepekan 5.825.000 rupiah, sehingga total uang masuk pekan ini berjumlah 8.825.000 rupiah. Uang keluar biaya dakwah dan kajian di masjid selama sepekan 2.200.000 rupiah. Beli 1 unit mikrofon BMB 700.000 rupiah. Beli 6 botol parfum karpet pembersih lantai dan plastik 249.000 rupiah. Beli 1 unit trafo lampu taman 50.000 rupiah. Beli 15 dus air mineral botol sebesar 585.000 rupiah, sehingga uang keluar pekan ini berjumlah 3.784.000 rupiah. Dengan demikian, kalau kita kalkulasikan uang masuk, uang keluar dan sisa kas minggu lalu, maka kas Jumat kita pada hari ini berjumlah 10.345.100 rupiah. Berikut kami sampaikan keuangan anak yatim kita. Saldo kas Jumat yang lalu sebesar 160.281.000 rupiah. Uang masuk infak Jumat yang lalu sebesar 1.380.000 rupiah. Infak dari kotak di masjid selama sepekan berjumlah 4.270.000 rupiah. Dan minggu ini pengeluaran untuk anak yatim kita tidak ada. Dengan demikian, saldo kas anak yatim kita pada saat ini berjumlah 160.931.000 rupiah. Neraca keuangan ini dibuat oleh bandara kita, Haji Helpi Mutar. Berikut uang sosial. Sisa kas yang lalu sebesar 3.370.000 rupiah. Infak di kotak di masjid selama sepekan 500.000 rupiah. Pengeluaran tidak ada.
maka kas sosial kita pada saat ini berjumlah Rp3.870.000 sesuai tertanda Indra Laksmana Estate. Berikut uang dakwah saldo kas yang lalu sebesar Rp1.988.000. Uang masuk minggu ini berjumlah Rp1.080.000. Uang keluar honor guru didikan subuh beserta serapan anak-anak didikan subuh berjumlah Rp350.000. Dengan demikian, saldo kas dakwah kita pada saat ini berjumlah Rp4.718.000. Ketua Seksi Dakwah tertanda Pria Yusrianto. Kemudian perlu kami sampaikan bahawa bendahara kita setiap bulan merapikan nomor rekening. Ada rekening 2. Yang pertama untuk masjid. Untuk masjid tertera di sini Rp10.386.737.18. Di sini Rp10.345.000. Lebih sedikit rekening. Kemudian untuk di anak yatim kita Rp165.931.000. Di rekening kita Rp165.963.000. Berlebih Rp2.000. Jadi untuk diketahui bahwa uang kas ini kita selalu kita print setiap bulan harus cocok dengan keuangan yang saya baca. Gitu. Kurang tidak boleh, lebih boleh. Jadi kurang di sini tidak boleh, lebih boleh. Setiap bulan. Kalau pertengahan bulan dibaca, pasti dia timpang kan, karena belum pembukuan. Ini untuk diketahui saja, supaya kita memegang uang amanah ini hati-hati. Kemudian kami sampaikan bahwa uang anak yatim kita ini nanti bulan puasa seperti biasa ya. Setelah kita minggu kemarin belanjakan semua uang sekolah, baju, celana, uang pendaftaran, uang pembangunan anak-anak yatim, sudah selesai kita bayar. Tinggal 160 ini nanti mau raya, seminggu mau raya itu kita bagi. Semua. Tidak ada yang tertinggal. Maka dengan demikian ya kami harapkan kepada kita semua yang punya rezeki, yang punya kelebihan daripada kita, marilah kita bersedekah, berinfak untuk masjid kita dan untuk anak yatim. Rekeningnya berbeda. Silakan di luar ada, kami tampilkan, atau langsung kepada kami boleh. Dan untuk masjid kita, sesuai dengan rencana, sudah bersih ini. Pagar sudah selesai, kita cat. Tinggal lagi kita sendiri. Untuk menggantengkan masjid, untuk mengindahkan masjid, gampang. Semua. Tidak payah kami mengurus. Apa yang kita minta, dapat. Berapa aja kita minta, dapat. Tinggal lagi meramaikan. Supaya kita dapat kedua-duanya. Masjidnya indah, masjidnya bersih, tetapi orangnya ramai. Namun Masjid Raya, alhamdulillah,
sudah dapat hal itu. Pagi tadi, subuh tadi umpama kita sudah dapat 4,5 saf sama dengan salat maghrib, gitu. Sama dengan salat isya. Ini jangan berubah. Tinggal lagi kita menghadapi bulan suci Ramadan supaya kita sama-sama meramaikan masjid. Kemudian yang akan bertindak sebagai khatib pada hari ini adalah Ustadz Dr. Sofyan Hadi MAG MAHMU. Beliau sudah berada di tempat kita dari kemarin. Beliau adalah dosen Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Kemudian yang imam adalah ananda kita Juanda dari pesantren Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian muazin kita minta kepada saudara Muhammad Ali. Demikian sampaikan sebelum kita waktunya masuk. Sekali lagi kami sampaikan bahwa jika ada saf kosong di depan supaya dapat diisi. Nampaknya sudah rapi ya. Alhamdulillah. Mungkin gara-gara pengajian belum tadi nih Pak. Langsung ini. Biasanya tidak begitu. Kepada anak-anak kita yang di atas supaya jangan ribut. Dan kemudian kalau ada bapak-bapak, saudara-saudara yang kebetulan sholat di atas, mohon kita jaga anak-anak Pak. Anak-anak kita ini perlu kita jaga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana puasa juga telah diwajibkan kepada semua orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Sadaqallahul azim. Surat Al-Baqarah ayat 183. Masyarul muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang penuh berkah ini, saya selaku khatib mengingatkan dan mengajak kita bersama untuk marilah kita senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah, dalam beberapa hari lagi kita akan segera memasuki bulan suci Ramadan. Setiap Ramadan datang, biasanya kita sambut dengan sukacita dengan kalimat marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Hati kami terasa lapang, dada kami terasa luas ketika engkau datang. Itulah ungkapan yang biasa kita ucapkan ketika Ramadan datang. Karena itu dalam kesempatan yang pendek ini, kita akan bicara tentang bagaimana menggapai Ramadan yang sempurna. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita perhatikan Al-Quran, tidak ada satupun ibadah di dalam Al-Quran yang tuntunannya serinci puasa. Para hadirin kalau mencari tuntunan salat dalam Al-Quran, tidak akan bertemu. Karena yang ada hanya perintahnya saja. Begitu juga dengan zakat dan haji. Tuntunannya tidak ada kecuali hanya perintah saja. Berbeda dengan puasa, Allah perintahkan kita berpuasa
sekaligus Allah berikan tuntunan petunjuk yang sangat rinci tentang pelaksanaan. Para hadirin kalau perhatikan surat Al-Baqarah mulai ayat 183 sampai 187. Di dalam ayat itu Allah merinci ketentuan-ketentuan puasa, mulai dari hukumnya, siapa yang wajib, bagaimana sejarahnya, apa tujuannya, berapa lamanya, apa uzurnya, apa kewajiban bagi orang yang memiliki uzur, bagaimana kalau dia tidak mampu, apa yang boleh di siang hari, apa yang boleh di malam hari, sampai batas mana bolehnya, lengkap Allah bicarakan. Ada satu hal yang menarik untuk kita perhatikan dari rangkaian ayat-ayat puasa itu, bahwa terdapat 4 perkara yang Allah selipkan di tengah ayat puasa. Yang 4 ini sebetulnya tidak ada hubungannya dengan puasa, tapi Allah selipkan di tengah ayat puasa. Ini menjadi isyarat bagi orang yang berpuasa agar selama di bulan Ramadan, selama dia berpuasa, yang 4 perkara ini jangan pernah dia abaikan. Karena kesempurnaan Ramadan hanya jika ke-4 perkara ini dia ambil, dia laksanakan, dia tunaikan. Sebenarnya 4 perkara ini ada di luar Ramadan, bisa dikerjakan tidak hanya di luar Ramadan, tetapi yang 4 ini diselipkan Allah di tengah ayat-ayat puasa agar kita waspada terhadap amal tambahan yang 4 perkara ini, agar kita tidak loss daripadanya selama Ramadan. Mari kita lihat apa 4 perkara yang diselipkan Allah di tengah ayat puasa. Pertama, di ayat 184. Di ayat 184 Allah berbicara tentang siapa yang sakit boleh berbuka, siapa yang berjalan boleh berbuka, tapi nanti ganti di hari yang lain. Siapa yang tidak mampu, apakah karena dia tua bangka, sakit permanen, hamil dan menyusui, atau pekerja berat, dia berbuka dan gantilah dengan fidyah. Setiap hari memberi makan 1 orang miskin 1 mud makanan. Itu ketentuan di ayat 184. Tetapi di penghujung ayat itu, sesaat menjelang ayat itu ditutup, Allah menyebutkan satu kalimat, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Siapa yang melakukan amal tambahan dengan hartanya, khair, itulah yang terbaik baginya. Khair itu adalah harta. Dalam Al-Quran kata khair digunakan untuk mana harta salah satunya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Salah satu ayat mengatakan begitu. Kenapa Allah selipkan tentang amal tambahan dengan harta ketika Allah bicara tentang puasa? Bahwa selama seseorang melaksanakan puasa atau selama seseorang berada di bulan Ramadan, lengkapilah ibadahnya dengan banyak berbagi materi. Bahasa sederhananya bersedekah. Tidak harus selalu dalam bentuk uang. Dalam hadis yang sahih Nabi menyebutkan, man fattara sa'iman falahu mislu ajri sa'imi wala yanqusu min ajrihi syai'un. Siapa yang memberi perbukaan pada orang yang berpuasa, walaupun separuh korma, walaupun seteguk air, maka dia mendapatkan pahala sebesar pahala orang yang berpuasa itu, tidak kurang sedikit pun. Masya Allah para hadirin, jika di bulan Ramadan itu kita memberi perbukaan, mengantarkan perbukaan, membagi perbukaan kepada orang yang berpuasa, maka kita diberikan pahala Allah sebanyak pahala dia yang berpuasa itu tanpa kurang sedikit pun. Sebesar apa pahala puasa wajib? Allahu a'lam. Kita bicara puasa sunat saja, yang lebih rendah pahalanya dari puasa wajib. Dalam hadis sahih Bukhari Nabi menyebutkan, man shama yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifa. Siapa yang berpuasa sunat, sehari saja dia berpuasa sunat, maka wajahnya dijauhkan Allah karena puasa sunat yang sehari itu dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Bila hadirin berjalan dengan kendaraan selama 70 tahun non-stop, kira-kira sejauh apa jarak kita itu? Itulah jarak antara orang yang berpuasa sunat 1 hari saja dengan api neraka. Bayangkan itu besarnya pahala puasa sunat. Sekarang puasa wajib lebih besar lagi dari itu. Karena tidak ada amal yang lebih besar pahalanya kecuali amal wajib. Karena itu para hadirin, misalnya begini ketentuannya. Iza aqamatis salah, fala salata ilal maktubah. Kata Nabi, kalau kita datang ke masjid, kita sedang salat sunat, tiba-tiba iqamat, maka kata Nabi, tinggalkan semua salat sunatmu. Jangan lagi melanjutkan salat sunat, segera ikuti takbir ihramnya imam. Kenapa?
mengikuti takbir ihram imam tu wajib hukumnya dan pahalanya jauh lebih besar daripada menyelesaikan solat sunat. Banyak orang tidak mengerti, dia solat sunat, iqamat sudah, dia selesaikan solat sunatnya sampai imam sudah baca Al-Fatihah, baru dia ikut takbir ihram. Alangkah ruginya manusia yang seperti itu. Manusia yang meninggalkan yang wajib, mengabaikan yang wajib demi mengejar yang sunat, boleh jadi dia kehilangan semuanya, bahkan murka Allah pun dia dapat. Kenapa? Amal wajib itu lebih baik, lebih besar pahalanya dibandingkan amal sunat. Dan itu berlaku untuk semua amal. Sekarang kalau ada orang memberi perbukaan pada orang puasa, maka dia mendapat pahala sebesar puasa wajib yang sedang dikerjakan orang itu. Itulah hebatnya berbagi materi. Para hadirin, jika ada kelapangan rezeki, berbagilah. Uang, kalau tidak, itu makanan. Di masjid ini, kalau ada orang-orang yang mungkin salat maghrib di sini, berbuka di sini, antarkan perbukaan ke sini. Titip korma di sini, titip makanan di sini. Maka para hadirin mendapatkan pahala sebanyak orang yang berpuasa. Itulah kenapa Allah selipkan ayat tentang bersedekah di tengah ayat puasa. Ini menjadi isyarat selama orang berpuasa, hendaklah perbanyak berbagi materi hingga Ramadannya menjadi sempurna. Yang kedua, di ayat 185, kata Allah, di ayat 185 itu, siapa yang melihat bulan, maka dia wajib berpuasa. Siapa yang melihat bulan, maka dia wajib lebaran. Kalau dia sudah sempurna hitungan bulan, 29 atau 30, maka bertakbirlah di malam 1 Syawal. Itu perintah Allah begitu di ayat 185. Tetapi di awal ayat itu ada satu kalimat, kata Allah, Syahrul Ramadan allazi udzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran, petunjuk bagi manusia, penjelas dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Kenapa Allah selipkan bahwa bulan Ramadan turun Al-Quran? Padahal ayat itu sedang bicara tentang puasa. Kenapa dalam ayat puasa terselip pembicaraan tentang Al-Quran? Ini menjadi isyarat. Para hadirin, selama di bulan Ramadan jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Bukan berarti setelah Ramadan kita jauh dari Al-Quran, tidak. Amal yang istimewa, penyempurna amal-amal Ramadan itu adalah perbanyaklah membaca Al-Quran. Tapi hebatnya para hadirin, Allah tidak mengatakan Al-Quran sebagai bacaan, tapi Al-Quran di bulan Ramadan sebagai tuntunan, hudan sebagai penjelas, bayinat sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, furqan. Apa maksudnya? Kenapa Allah tidak mengatakan bulan Ramadan turun Al-Quran titik sampai di situ, tapi Allah tambah lagi dengan 3 fungsi, hudan, bayinat, furqan. Para hadirin, selama di bulan Ramadan Allah tidak meminta kita banyak membaca Al-Quran, tapi banyaklah mengkaji Al-Quran, sehingga Al-Quran selama Ramadan menjadi tuntunan hidup kita. Itulah kenapa amal yang istimewa di bulan Ramadan disebut tadarus Al-Quran. Tadarus itu dari kata daras. Daras itu artinya belajar. Dari kata itu ada kata madrasah, tempat belajar, sekolah. Ada kata mudaris, guru yang mengajar. Tadarus Al-Quran itu artinya mempelajari isi Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu jelas isinya. Dapat kita tuntunan. Tahu kita mana yang baik dan yang buruk. Itu yang diminta selama Ramadan diperbanyak. Para hadirin, perbanyaklah kajian-kajian Al-Quran selama Ramadan. Baik malamnya, subuhnya maupun siangnya. Lebih baik para hadirin membaca 30 ayat saja dalam bulan Ramadan, tapi dipahami, dipelajari, daripada khatam 30 juz tapi tanpa pemahaman sedikit pun. Allah tidak menginginkan kita banyak membaca, tapi banyak mempelajari dan mengkaji Al-Quran selama Ramadan. Itu kenapa saya menyarankan kepada hadirin, pada jamaah, pada pengurus, kalau bisalah kajian-kajian Ramadan diperpanjang durasinya. Jangan hanya 20 menit. Kalau bisa habis tarawih kita baru kajian, sehingga kita benar-benar mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang baru dengan kajian-kajian terhadap Al-Quran. Itu yang diinginkan Allah selama kita di bulan Ramadan. Yang ketiga di ayat 186. 185 Allah bicara puasa. 187 Allah bicara puasa. Tapi di ayat 186 Allah berkata, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i iza da'ani. Kata Allah, kalau hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakan aku dekat dengannya dan aku jawab doa semua orang yang berdoa kepadaku.
Allah menyebutkan, saya jawab doa semua orang yang berdoa kepadaku. Kenapa ayat tentang doa diselipkan di tengah ayat puasa? Tidakkah bisa doa disambung di ayat lain atau ditempatkan di tempat lain? Bisa. Tapi kenapa Allah selipkan ayat doa di tengah ayat puasa? Itu menjadi isyarat bagi orang yang berpuasa bahwa di tengah-tengah dia berpuasa, semenjak dari terbit fajar sampai terbenam matahari, selama dia berada dalam kondisi perut kosong, maka perbanyaklah berdoa kepada Allah. Dalam hadis sahih disebutkan, salasu da'watin la turat, ada 3 doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah. 3 doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah. 1, dakwatul mazlum, doa orang yang dianiaya. Orang yang teraniaya, jika mendoakan orang yang menganiaya, Allah tidak akan menolak doanya. Yang kedua, dakwatul walid liwaladihi, doa orang tua untuk anaknya. Doa anak untuk orang tuanya dikabulnya nanti di akhirat. Kalau doa orang tua untuk anaknya, dunia akhirat tunai dijawab oleh Allah. Itu hebatnya doa orang tua untuk anaknya. Dan yang ketiga, kata Nabi, dakwatus saim hatta yuftir, doa orang yang berpuasa hingga berbuka. Apa maksudnya hingga berbuka? Selama dia menahan haus dan lapar, itulah waktu yang paling tepat untuk berdoa kepada Allah. Dalam hadis lain disebutkan ada 2 manusia yang paling dekat dengan Allah. 1, kata Nabi, wa huwa sajidun, ketika seseorang bersujud kepada Allah. Fa'aksiru fihi du'a, ketika kau bersujud, lamakan sujudmu, perbanyaklah berdoa kepada Allah. Karena ketika manusia bersujud, setan lari tunggang langgang sambil menangis terseduh-seduh. Ketika setan jauh dari manusia, dia berada dekat dengan Tuhannya, maka perbanyaklah berdoa kepada Allah. Yang kedua, doa diijabah karena manusia dekat dengan Allah ketika perutnya kosong, ketika dia menahan haus dan lapar. Itulah kenapa Allah berkata, fa inni qarib, saya sangat dekat dengan orang yang sedang kelaparan. Para hadirin, puncak doa diijabah oleh Allah saat menjelang akan berbuka. Karena itu puncak kita berada di saat puncak haus dan lapar. Maka perbanyaklah berdoa saat menjelang akan berbuka itu. Para hadirin, sore itu kalau tidak ada hal yang darurat, tidak usah keluar rumah lagi. Kadang kita heran kenapa kok makin sore orang makin ramai di luar rumah. Padahal itu waktu terbaik kita berdoa kepada Allah. Memintalah kepada Allah. Karena disitulah puncak doa diijabah oleh Allah ketika di puncak haus dan lapar saat menjelang akan berbuka. Maka perbanyaklah berdoa sepanjang kita berpuasa. Dan yang terakhir ayat 187. Ayat 187 berkata begini, dihalalkan untukmu di malam-malam Ramadan, bergaul dengan istrimu sampai terbit fajar, makan dan minum sampai terbit fajar. Tapi di penutup ayat itu kata Allah, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan engkau pulang ke rumah menemui istrimu ketika i'tikaf di masjid. Kenapa Allah tutup ayat puasa dengan i'tikaf? Allah ingin beri sinyal kepada kita bahwa tutuplah Ramadan dengan memperbanyak berdiam di masjid. I'tikaf itu artinya lubsun fil masjid, berdiam di masjid. Penghujung Ramadan itu perbanyaklah, perlamalah durasi kita ada di masjid. Dalam hadis dari Aisyah, Nabi diceritakan setiap masuk malam 10 terakhir Ramadan, Nabi itu sadda mi'zarah. Nabi tidak pulang lagi menemui istrinya. Nabi mengencangkan ikat pinggangnya. Wa ahya lailah. Nabi menghidupkan seluruh malamnya, tidak tidur lagi. Dan ini dilakukan Nabi hatta yatawafahullah, sampai beliau diwafatkan oleh Allah. Inilah amal yang sempurna. Tutuplah Ramadan dengan i'tikaf. Bila masuk 10 malam terakhir, berlama-lamalah di masjid. Dalam hadis sahih Bukhari Muslim, Nabi menjelaskan, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 manusia yang diamankan Allah nanti di akhirat. Ketika manusia diberdirikan di padang mahsyar dalam waktu yang sangat lama, kata Nabi 50.000 tahun manusia diberdirikan di padang mahsyar. Matahari didekatkan ke kepala manusia seukuran tongkat celak mata. Tudana samsu ilal addi kadramil. Dan panas tidak bisa dibayangkan, haus tidak bisa digambarkan. Kata Allah di surat Maryam 85-86, wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Manusia di padang mahsyar itu kehausan, saking hausnya leher manusia ada yang putus.
Tak ada yang bisa membayangkan betapa hebatnya padang mahsyar itu. Hingga banyak manusia yang minta mati ketika itu. Kenapa? Dia pernah merasakan mati. Manusia berkata, "Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuka." Begitu kata Allah di surah Az-Zukhruf ayat 77. Manusia di padang mahsyar minta mati. Kenapa? Mereka pernah mati dan merasakan sakitnya mati. Tapi padang mahsyar lebih sakit lagi dari mati. Maka kematian paling dirindukan ketika berdiri di padang mahsyar kelak. Kata Nabi, ada 7 manusia yang diamankan di padang mahsyar. Tidak merasakan panas, tidak merasakan haus, tidak berpayah-payah. Siapa salah satu dari yang 7 itu kata Nabi? Warajulun mu'allakun kalbuhu bil masajid. Orang yang hatinya tentram duduk di masjid. Bila para hadirin duduk di masjid, hati terasa tenang, jiwa terasa tentram, ingin berlama-lama berada di masjid, itulah manusia yang paling pertama diamankan Allah di padang mahsyar kelak. Itulah i'tikaf. Maka selama Ramadan para hadirin, amal yang 4 ini jangan pernah terlewat. 1, perbanyaklah bersedekah. 2, lakukan kajian-kajian Al-Quran yang banyak. 3, perbanyaklah berdoa sepanjang kita menahan haus dan lapar. Yang keempat, tutuplah Ramadan dengan kegiatan i'tikaf di masjid-masjid Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. استووا يعتدلوا استقيموا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا فمن خاف من موص جنفا أو إثما
فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Yes.